Teman-teman, malam hari ini ada 2 poin yang mau saya bahas. Yang pertama adalah tentang tidak transparansi dalam naturalisasi oleh FAM terhadap 5 pemain barunya. Artinya ini ternyata naturalisasi ini secara tertutup. Secara tertutup. Yang kedua adalah bagaimana nasib Thailand dan Vietnam merebut tiket untuk menuju babak kualifikasi Piala Asia. Tolong kalau mau komentar, nonton dulu videonya sampai selesai supaya tidak ada miss nanti dalam menyampaikan komentarnya ya. Karena saya baca di kolom komentar itu banyak yang kayaknya nggak nonton ini videonya, asal lihat judul langsung komen ya. Nah itu teman. Oke, mari kita membahas tentang poin intinya. Yang pertama adalah bagaimana berita yang sedang heboh-hebohnya di media sosial ya, di media pencinta sepak bola Asia Tenggara dari berbagai negara, Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, Timor Leste, Brunei Darussalam, Indonesia, dan bahkan Malaysia sendiri mengenai naturalisasi yang dilakukan oleh FAM sangat cepat seperti kilat ya. Dan yang diperbincangkan ini adalah tidak ada transparan dalam melakukan naturalisasi ini. Karena seperti yang kita ketahui, ada 5 pemain yang dinaturalisasi oleh FAM yang dimotori oleh TMG. Ya, 5 pemain ini tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Kok dari mana mereka punya darah Malaysia? Itulah yang dibicarakan oleh publik. Ya, yang pertama adalah Facundo Garces. Ini Facundo Garces ini lahir di Argentina. Nah, publik atau FAM sendiri atau FIFA itu, kalau memang FIFA sudah mendapatkan dokumen dari FAM, harusnya dijelasin dong bahwa Facundo ini memang yang punya darah Malaysia ini si ini. Nah, ini nggak ada, karena saya sudah cek di FIFA-nya nggak ada. Bahkan FIFA tidak memuat berita tentang Facundo ini atau 5 pemain ini. Yang dimuatin sama FIFA itu adalah Dion Kuls. Nah, yang pertama adalah Facundo Garces ya, itu tadi ya, orang Argentina, tidak tahu ya siapa keturunan yang dari Malaysianya. Lalu yang kedua adalah Rodrigo Holgado, striker asal Argentina, lahir di Argentina juga, dan tidak dijelasin juga ini siapa yang berasal dari Malaysianya, apakah ibunya, ayahnya, atau kakek nenek moyangnya. Nanti saya akan kasih perbandingan dengan pemain naturalisasi sebelumnya ya, yang Malaysia sudah melakukan naturalisasi kepada beberapa pemain sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah João Figueiredo. Ini pemain asal Brazil. Ini juga nggak ketahuan nih keturunan siapa, yang jelas keturunan Nabi Adam lah. Lalu yang keempat adalah Emmanuel Marcucha. Ya, Emmanuel Marcucha ini orang Argentina juga. Ini juga nggak dijelasin juga sama FAM ini siapa yang berasal dari Malaysia, dari kedua orang tuanya atau kakek nenek moyangnya. Ya, lalu kemudian yang kelima adalah John Irazabal. John Irazabal ini orang Spanyol ya, dia itu posisinya back kiri ya. Dan ini juga lagi-lagi FAM tidak menjelaskan apakah di antara kedua orang tuanya ada yang berdarah Malaysia atau ada orang Malaysia atau kakek nenek moyangnya. Ini tidak ada. Makanya publik mengatakan ini kok secara tertutup sih, nggak transparan sih ya melakukan naturalisasi. Mari kita bandingkan ya beberapa pemain sebelumnya yang sudah dinaturalisasi. Karena pemain yang sebelumnya yang dinaturalisasikan ini benar, makanya publik tidak respon ya, tidak mengatakan oh ini gini enggak ya. Yang pertama adalah Matthew Davis. Matthew Davis ini lahir di Australia, dia ayahnya orang Malaysia. Nih boleh nih kan, bagus kan, karena memang punya keturunan. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah Dion Kuls. Dia lahir di Belgia, ibunya itu orang Malaysia. Lalu yang ketiga adalah Lavere Corbin. Lavere Corbin ini lahir di Kanada dan ibunya juga orang Malaysia. Artinya ini jelas nih. Makanya publik Asia Tenggara itu tidak ribut pada saat melakukan naturalisasi 3 pemain ini, nggak ribut. Tapi kalau yang selebihnya, yang dari JDT, pemain-pemain JDT itu pemain-pemain yang dinaturalisasi tanpa ada hubungan darah dengan Malaysia loh itu.
Kalau kita lihat ya pemain-pemain sebelumnya ya, karena rata-rata pemain yang dinaturalisasi itu adalah bermain di JDT. Nah, mereka itu orang-orang yang main di sana itu, dan kemudian KMG menjanjikan mereka untuk bermain di tim nasional Malaysia. Tentunya mungkin proses naturalisasi mereka itu karena sudah 5 tahun main di klub itu, gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, mari kita fokus ke 5 pemain yang dinaturalisasi ini. Ini yang membuat publik itu berbicara tentang, ayo dong FIFA cross check ulang dong ya dokumen-dokumen mereka ini. Malaysia ini merusak tatanan yang sudah ditentukan oleh Federasi Sepak Bola Dunia ini yang kita sebut FIFA ya. Ini sudah rusak, ini sudah. Kalau misalnya orang nggak jelas ya asal usulnya lalu kemudian dinaturalisasi karena uang, karena keinginan ya, karena udah lelah kali ya, KMJ udah capek ini ngeliat sepak bola Malaysia nggak naik-naik nih. Jadi kayak tidur yang terlalu ngorok nih Harimau Malaya ini, kira-kira begitu teman. Makanya salah satu pengacara sepak bola dari Malaysia itu ya, Zafri Aminur Razid, itu mengatakan bahwasannya FAM dapat diinvestigasi oleh FIFA karena naturalisasi pemain yang tidak transparan ya. Naturalisasi ini katanya dia naturalisasi secara tertutup, media dan publik tidak mengetahuinya. Itulah alasannya kenapa banyak pundit-pundit di berbagai belahan Asia Tenggara ini mengatakan bahwa Malaysia akan kena sanksi oleh FIFA. Nah, itu belum tentu teman-teman, karena FIFA juga sudah cross check. Yang saya baca ya, yang saya baca dari FIFA itu memang ada beberapa poin-poin penting yang disampaikan oleh FIFA bahwa naturalisasi yang dilakukan oleh Malaysia ini memang sudah memenuhi persyaratan FIFA. Tapi tidak dijelaskan naturalisasi siapa, pemain yang mana. Apakah pemain sebelumnya? Kalau pemain sebelumnya memang persyaratannya oke, memang mereka punya keturunan, mereka memiliki darah keturunan Malaysia. Kalau yang sekarang kan harus di cross check dong. Ayo dong AFC, ayo dong FIFA, dengerin dong ya bagaimana rintihan-rintihan para pundit sepak bola gitu.